Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrikus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil janan wa nashkuruhu bil arkan. Thalathatun hiya tukmilu syukran insan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati para alim, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Majelis Ulama Indonesia Ketapang, pengurus Nahdlatul Ulama Ketapang, Bapak Wakil Bupati, dalam hal ini staf ahli, dan seluruh forum pimpinan daerah Ketapang, para tokoh yang hadir, para alumni, pengurus Iksas yang baru saja dibaiat, hadirin hadirat muslimin muslimat hafidhakumullahu jami'an, semoga senantiasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahir dan batin kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah kesempatan silaturahim yang ketiga kalinya di bumi Kayong, Ketapang. Semoga senantiasa terajut silaturahim dan kebersamaan ini mendatangkan banyak keberkahan bagi kita semua. Dalam pembaiatan tadi ada satu pesan yang perlu kami jelaskan, bahwa para alumni yang secara khusus ada dalam kepengurusan Ikatan Alumni Santri Iksas memiliki komitmen untuk selalu memegang teguh khittah ma'hadiyah. Kalau di dalam NU ada khittah NU, maka ada khittah ma'had. Khittah NU ini kembali kepada sejarah awal didirikan Nahdlatul Ulama, Khittah 26, dan terikat pidato Kiai As'ad bahwa ketika Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel semasa mondok di Madinah di bawah asuhan paman beliau, Sunan Ampel dianugerahi satu pertemuan yang istimewa, bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqadatan ammanaman wallahu a'lam. Dari pertemuan mulia itu beliau mendapatkan mandat suci untuk membawa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ke negeri yang kita kenal hari ini sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manuskripnya ternyata masih ada, tersimpan di Keraton Cirebon. Kemudian duplikasinya disalin menggunakan bahasa Sanskerta, Anacaraka, di Keraton Yogyakarta. Artinya manuskrip ini valid, membenarkan apa yang telah disaksikan oleh Kiai As'ad saat beliau masih nyantri, mendengar dawuh dari para sesepuh, kiai-kiai sepuh yang
waktu itu bertemu entah di kediaman Syekhona Khalil Bangkalan atau di tempat lain. Beliau Kiai As'ad mendengar pembicaraan orang-orang dewasa itu dan terkah bahwa ada manuskrip itu. Yang beliau duga manuskrip ini dipegang oleh Kiai Wahab atau Kiai Bisri Salsuri. Inilah cikal bakal kemudian berdirinya Nahdlatul Ulama untuk mewadahi perjuangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan segala amaliyahnya, tradisi-tradisi kearifan lokalnya. Lalu apa ma'had? Ma'had itu pesantren. Khittah ma'hadiyah adalah khittah pesantren yang oleh Kiai As'ad sendiri didawuhkan dalam satu ceramahnya. Beliau seringkali mengumpulkan para santri di halaman pesantren, di gedung aula pertemuan pesantren yang biasanya disebut dengan kompolan. Itu pun insidental, kapan beliau berkenan santri apa kompol. Lalu kemudian ada kompolan. Beliau datang dari Jakarta, datang dari Surabaya, bawa informasi. Nah, suatu ketika isi dari ceramah kompolan itu beliau menyampaikan tentang makna khittah ma'hadiyah. Apa khittah ma'had rijam? Nah, beliau memancing penasaran rasa bertanya para santri. Maka beliau menjelaskan bahwa cikal bakal pesantren khususnya di tanah Jawa ketika itu adalah pesantren Sunan Ampel. Maka khittah ini khittahnya Sunan Ampel, pesantren yang dirintis atas perintah Rasulullah SAW. Berarti ikhsas tidak boleh keluar dari khittah ma'hadiyah yang sejalur senafas dengan khittahnya NU. Apa? Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang harus menjadi pegangan para santri. Ada sebagian orang bertanya, apakah tidak terlalu ekstrim kalau bahasa sekarang? Kiai As'ad pernah menyampaikan, tang santri sekeluar dari NU engkau tak tanggung jawab dunia akhirat. Ini kok sepertinya urusan surga dikapeling-kapeling. Ada yang begitu? Pertanyaan. Bagi kita yang memahami mengqabah mansab wilayah kewalian dengan perkenan setiap orang saleh diberikan wewenang untuk memberikan syafaat setelah syafaatul uzma. Ya, syafaatul uzma dari Rasulullah. Nabi Adam memberikan syafaat pada umatnya, para nabi sampai Nabi Isa memberikan syafaat. Para wali, para ulama salihin, para guru pada santrinya, orang tua yang saleh kepada keturunannya, bahkan anak yang saleh bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Maka seorang kiai dengan wilayah yang diberikan oleh Allah diberi izin atas kehendak Allah memberikan syafaat kepada para santrinya. Nah, inilah batas wilayah wewenang Kiai As'ad. Jadi beliau memberikan pertolongan pada santri-santrinya yang tidak keluar dari Nahdlatul Ulama. Tidak ekstrim. Mungkin bagi orang yang melihat sisi luarnya saja, ini kok fanatik. Sekarang, ketika yang dimaksud adalah NU, wadah dari sebuah pemahaman, apa yang dibela? Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sebenarnya Islam, sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang diperjuangkan oleh Kiai As'ad. Nah, ketika santri-santrinya keluar dari NU, keluar dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini yang beliau tidak dapat izin untuk memberikan pertolongan. Maka dengan bahasa simpel beliau, gaya khas beliau, tang santri sekeluar dari NU engkau tak tanggung jawab dengan ajur Gusti Allah. Jadi bagi orang yang memahami kalimat ini secara ilmiah, bukan suatu fanatisme, bukan suatu arogansi dalam spiritual yang kemudian disalahartikan. Ya tentu bagi yang tidak suka akan memahami salah. Bagi yang sinis akan menyikapinya dengan nyinyir. Sisip itu apa? Dan santri khususnya Salafiyah Syafiyah harus paham dengan konsep ini, dengan pemahaman ini. Nah, mengapa
sebegitu pentingnya kita berahlus sunnah wal jamaah? Ya karena sejumlah runut hadis yang disebutkan oleh Nabi, ma'ana wa ashabi, kemudian al-firqatun najiyah, kemudian sawatul a'dam, dan sejumlah hadis-hadis lain yang mengukuhkan makna kelompok yang diselamatkan oleh Allah adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka siapa? Para ulama, arifin, awliya salihin, para mufassirin, para muhaddithin. Kalau bukan Imam Syafi'i yang menjadi wali, siapa? Yang ilmunya tersebar, diikuti madhabnya seluruh hampir 60% umat ini. Kalau di total umat Islam dari minal masyriq ila maghrib, madhab Syafi'iyah terbesar, terutama di Asia Tenggara khususnya. Artinya kita tidak boleh melihat kewalian itu hanya sebatas karomah saja, yang mungkin secara kanuragan, ilmu, kedikdayaan. Bukan hanya itu yang nama karomah, tetapi keberkahan ilmunya yang kemudian tersebar luas. Itu adalah bagian dari makna karomah ya sebenarnya. Berapa besar pahalanya Imam Syafi'i berkat setiap orang yang kunut sungguh ya. Berapa besar pahalanya Imam Syafi'i? Setiap ajaran mazhabnya diikuti oleh ribuan jutaan, bahkan setiap generasi terus turun-temurun mengamalkan apa yang beliau istimbatkan dari hukum-hukum. Nah, demikian juga dengan guru-guru kita yang mengajarkan Islam menjadi agen bagi perubahan masyarakat. Minadz dzulumati ilan nur, dari kegelapan bodoh menuju cahaya ilmu, cahaya Islam. Ini yang harus dibawa oleh para santri. Panjenengan dibaiat bukan sebatas berbaiat, tetapi bagaimana menjalankan amanah ini dengan baik. Yang tidak kalah pentingnya, saya ingin cerita tentang makna sahabat. Definisi sahabat itu siapa? Tidak asal-asalan nututi Nabi. Ada orang yang zaman dengan Nabi tapi tidak beriman, bukan sahabat. Abu Jahal sezaman tapi tidak beriman, Abu Lahab sezaman, bahkan ada qorabah, kedekatan nasab, tapi tidak beriman. Maka bukan wilayah sahabat. Bertemu Nabi, satu zaman dengan Nabi, dan beriman pada Nabi, itulah sahabat. Ada tatap muka, ada talaki, ada pertemuan. Ini sahabat Nabi. Ada yang beriman tapi tidak bertemu Nabi. Siapa? Raja Najis, Raja Habasyah, ya, Raja Ethiopia. Satu zaman dengan Nabi, tetapi masuk Islamnya kepada Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib, generasi muhajirin pertama yang hijrah ke Ethiopia. Maka bukan sahabat meskipun satu zaman, meskipun Islam, tetapi beda generasi karena tidak menuntut melihat Nabi. Nabi di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, Raja Najasyi Habasyah ada di Ethiopia. Tapi berkah dari keislamannya, beliau masuk tabi'in. Ada tabi'in yang satu zaman dengan Nabi, Raja Ethiopia. Jadi tabi'in bukan yang kemudian sepeninggalnya Nabi tidak pernah jumpa Nabi, tapi yang satu zaman dengan Nabi. Bahkan ada lagi siapa? Uwais al-Qarani, didoakan khusus oleh Nabi. Beliau tidak sempat datang bertemu Nabi, tapi Allah memberitahu ada orang saleh ingin ngaji ke Nabi, terhalang oleh birrul walidain. Birrul walidah, berbakti kepada ibunya. Sehingga baru ketemu dengan sahabat Sayyidina Umar di zaman beliau. Berapa belas tahun setelah Nabi wafat. Setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar jadi khalifah. Dicari mana bangsa kabilah Al-Qarani dari Yaman. Sana wahai khalifah. Ada yang nama Uwais di antara kalian? Bingung. Ternyata Uwais yang dimaksud tinggal di ujung kumpulan. Orang yang humul, yang tidak kelihatan. Dia sederhana, tapi tidak terkenal di bumi, terkenal di langit. Apa baktinya kepada orang tua? Nah, apa intinya? Intinya ada label, ada makom, namanya sahabat. Apa keistimewaannya? Dilihat Nabi, bertemu Nabi. Ini orang-orang yang levelnya mulia. Meskipun ada orang-orang yang juga mulia, tidak sampai bertemu Nabi,
tapi mendapatkan doa Nabi. Nah, santri beruntung dari generasi awal yang nututi zaman Kiai Samsul Arifin dapat nadrahnya Kiai Samsul Arifin. Santri yang nututi zaman Kiai As'ad beruntung, alhamdulillah dapat nadrahnya Kiai As'ad. Santri yang nututi zaman Kiai Fawaid beruntung, alhamdulillah dapat nadrahnya Kiai Fawaid. Pulang ke masyarakat, nadrah ini yang mahal, tidak sama dengan yang lain. Maka jaga, rawat nadrah ini. Lalu bagaimana dengan yang belum kesempatan bertemu beliau semua? Ada, namanya perjuangan ikhlas. Disinilah wadah yang diridhoi oleh beliau-beliau. Disinilah di tahun 88, waktu itu Pamanda Kiai Fawaid masih Gus atau Lora, punya inisiasi mendirikan organisasi yang menghimpun seluruh santri. Atas restu Kiai As'ad didirikanlah Ikhsas. Maka wadah pengabdian para santri ini bernama Ikhsas. Dapat nadrahnya Kiai As'ad, dapat nadrahnya Kiai Fawaid. Ini yang tidak sama dengan alumni yang lain yang tidak aktif di Ikhsas. Artinya apa? Ada level yang lebih istimewa ketika kita berikhsas. Semoga kita tetap mampu menjalankan ajaran para masyayikh kita, guru-guru kita, memegang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satunya yang menjadi ciri khas amaliyah di pondok pesantren kita adalah Rotibul Haddad. Nah, pada momentum hari ini, sesuai permintaan, perkenankan kami untuk memberikan ijazah Rotibul Haddad. Baik ijazah dari jalur sanad para masyayikh Salafiyah sampai Sukoharjo, ataupun dari guru-guru kami di Jawa dan Madura, atau di Al-Haramain Asy-Syarifain di Mekah dan Madinah. Utamanya dari guru kami, Murabbir Ruh, Sayyidil Walid Abu Yasid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dari beliau kami mendapatkan ijazah sanad Rotibul Haddad. Untuk yang Sukoharjo ada ciri khas tambahan salawat setelah rotib. Ya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi. Itu ciri khas. Ilahi tammimin na'ma alaina. Kemudian apa lagi? Salatu wa taslimu wa azka. Itu ciri khas. Dan sebenarnya di zaman Sahibur Ratib, Imam Abdullah bin Al-Haddad, di majelis beliau setelah baca rotib, majelis ini diperkenankan untuk menghibur rahah, untuk baca qasidahan sholawatan. Beliau masuk ke kamar. Artinya apa? Tambahan qasidah, zikir yang bernuansa qasidah itu ada sudah tradisi itu sejak zaman Sahibur Ratib. Tetapi rotib sendiri ya sebatas itu sampai pada ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha. Itu yang dari beliau Sahibur Ratib. Nah, jadi jangan kemudian salah paham. Oh, rotibnya Sukoharjo kok tidak sama dengan rotib yang lain. Tidak sama, cuma ada beberapa ciri khas yang itu kami peroleh dari guru-guru kami. Beliau peroleh dari guru-guru beliau sampai kepada para pengijazah dari murid-muridnya Sahibur Ratib. Dari mana? Dari Syekhona Khodil Bangkalan. Bahkan Fatihah yang ada di rotib itu berbeda dengan Fatihah yang umumnya ada di rotib lainnya. Kenapa? Ini salah satu asbabul wurudnya. Jadi kronologinya apa? Para a'immah as-sufiyah, ya, Asy-Syadzili, Ar-Rifai, Al-Badawi dan beberapa nama di situ, termasuk Sahibur Ratib sendiri, di Fatihai di sana. Mereka adalah orang-orang yang pernah rawuh, pernah datang kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi itu yang di Fatihai. Dan ada lima wali yang diberi wilayah benua, 5 benua. Kalau tawassul dengan menyebut 5 orang ini sangat cepat koneksinya, ya. Kalau bahasa sekarang dekengan rusak, ya.
tekengannya pusat. Ini bahasanya Gus Ikdam Nabi kita. Jadi dengan menyebut tawassul pada 5 orang ini, insya Allah dipermudah hajat kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri khasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tawassul, tabarruk, dan semacam. Perkenankan kami memberikan ijazah, kemudian dijawab serentak dengan qabilna al-ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaztukum qira'ata ratibil haddad kama ajazani masyayikhi an masyayikhim. Ajaztukum jami'an. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan barakah. An afwa minkum. Allahumma hdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Jazallahu 'anna wa 'anil muslimin sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu 'anna wa 'anil muslimin sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu 'anna wa 'anil muslimin sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluh. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, belas kasihanilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib kesalahan umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma jebur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, hiburlah, bahagiakan umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah kondisi umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehat afiatkanlah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma hafaz ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, jagalah, rawat umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin rahmatan ammah ya rabbal alamin. Ya Allah, belas kasihanilah umat baginda Nabi Muhammad dengan rahmat-Mu yang begitu luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan ammah ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad dengan maghfirah-Mu yang begitu luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, legakanlah, lapangkanlah umat baginda Nabi Muhammad dengan kelegaan, dengan rasa lapang yang segera, wahai Tuhan semesta alam. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumin kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-afwa minkum. Allahumma hdina siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.